Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir siang hari ini di acara perdana kami di tahun 2022 di diskusi dosen seri 1 Januari dengan judul diskusi kita yang sangat apik yaitu fenomena Baduy Mu'alaf dalam tinjauan historis transformasi budaya Baduy. Ya, sebelum masuk ke diskusi yang tentunya akan sangat menarik ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja yang akan berbicara pada siang hari ini. Yang pertama ada keynote speaker kita. Kita berikan salam kepada Bapak Profesor Jajang Jahroni. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak Jajang Jahroni, Pak Profesor Jajang Jahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Prof. Jajang Jahroni ini merupakan guru besar di Fakultas Adab dan Humaniora. Beliau menyelesaikan Bachelor of Arts S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu Master of Arts di Leiden University di Islamic Studies majornya, lalu S3 PhD-nya di Cultural Anthropology Boston University. Ya, ada banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang mungkin tidak asing dan sudah selayaknya orang-orang umum mengetahui siapa beliau dan bisa saja mengakses tulisan-tulisan beliau di Google Scholar dan di Google ya tentunya pasti ada banyak sekali, nggak perlu capek-capek carinya. Lebih singkatnya lagi, kita langsung akan ke selanjutnya ke pemateri kita. Di sini ada Bapak Muhammad Dr. Muhammad Arif MPD. Assalamualaikum Bapak Arif. Sehat Pak ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah menjadi tamu perdana dalam diskusi dosen di FITK kali ini. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Kita semua bersama-sama akan dibawa jalan-jalan ke Baduy oleh Pak Arif melalui tulisan-tulisan Pak Arif tentang Baduy dan bagaimana fenomena mu'alaf Baduy gitu yang sebelumnya kita tahu Baduy itu ternyata bukan Islam ya, ada yang Sunda Wiwitan, ada yang Hindu juga. Biar nggak penasaran, kita spill dulu nih. Bapak Muhammad Arif lahir di Ngawi pada 6 Juni 1970. Beliau menyelesaikan S1 beliau di jurusan Prodi Pendidikan Sejarah di STKIP Negeri Singaraja Bali. Orang Bali Bapak ya. Oh, sekolahnya di Bali, sorry maaf. Lalu S2-nya di Pendidikan IPS di UPI Bandung dan S3-nya di sama konsentrasi sejarah Pendidikan IPS di UPI Bandung juga. Ya, selanjutnya kita menuju ke Sri Kandi kita pada siang hari ini, Prof. Ulfa Fajriani. Fajarini. Oh, maaf. Prof. Ulfa Fajriani. Mohon maaf. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini di diskusi dosen FITK yang mungkin ini sangat-sangat singkat ya kami menghubungi, tapi Bapak Ibu semua luar biasa dengan menyanggupi langsung gitu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membacakan CV Ibu Ulfa Fajriani yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1967. Di sini pendidikan beliau menyelesaikan S1 Antropologi di FISIP UI ya, di FISIP UI, lalu melanjutkan S2 di Antropologi di kampus yang sama dan di fakultas yang sama, dan S3 di Antropologi juga di fakultas yang sama. Sangat setia sekali. Benar-benar produk UI dari S1 sampai S3 ya Bu ya. Alhamdulillah. Di sini ada banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang bisa kita baca bersama, publikasi beliau. Tinggal di search di Google nama beliau maka akan langsung keluar semuanya publikasi ilmiah tentang beliau. Mungkin pengenalan yang singkat ini akan membantu kita untuk lebih fokus kepada apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.42, melebihi waktu yang ada sebenarnya, tidak sesuai rundown-nya. Pertama kita akan buka dengan keynote speaker kita, Prof. Jajang Jahroni. Pada Prof. Jajang Jahroni sebagai keynote speaker pada siang hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dari FITK yang telah mengundang saya dalam rangka diskusi dosen tentang Baduy Mu'alaf ya. Saya suka temanya ya karena ini merupakan bagian dari studi-studi sosial ya, studi-studi antropologi. Kalau boleh saya usul, mungkin lebih tepat judulnya itu konversi ya, bukan mu'alaf ya, boleh aja mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan orang yang masuk Islam, mu'alaf. Tapi konversi saya kira ya konversi itu orang yang berganti agama, ya pindah agama dari satu agama ke agama lain. Dan konversi ini punya studi yang banyak sekali, teori-teorinya banyak di sosial ya, conversion studies atau konversi, studi-studi konversi ya. Ini merupakan bagian dari studi-studi sosial ya, antropologi, sosiologi. Sementara psikologi juga membahas konversi ya. Jadi saya ingin mulai, ini saya keynote speaker ya, jadi mungkin waktunya hanya sekedar ini mengantarkan aja diskusi kita ini kira-kira mau kemana dan bagaimana gitu ya. Kalau orang Baduy mau masuk Islam atau mau pindah ke agama Islam, itu saya kira pertanda bagus ya, pertanda positif ya, dalam pengertian dia ingin menjadi warga bangsa kan. Nah, kalau nggak convert ke dalam Islam mungkin agak susah ya. Jadi salah satu ciri peradaban itu adalah, jadi di samping kita menemukan tulisan, menemukan apa itu negara, menemukan banyak lah ya ciri-ciri negara, birokrasi modern gitu. Nah, salah satu ciri peradaban modern itu adalah orang-orang atau suku-suku yang tadinya beragama lokal ya, beragama lokal seperti orang Baduy itu convert ke dalam agama-agama besar atau agama-agama dunia gitu. Nah, ini ciri positif ya. Weber nyebutnya agama dunia. Agama dunia itu apa sih ya? Agama-agama besar lah ya. Ya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Di dunia ini agama-agama ratusan ya, bahkan mungkin ribuan. Tapi dalam perjalanannya mereka pemeluk agama-agama lokal ya, agama suku ya. Kita tidak menyebut agama primitif ya, agama suku lah, atau agama lokal ya. Itu convert ke dalam agama besar. Nah, ini orang Baduy memilih agama Islam, ya kan, mu'alaf. Jadi saya menyebutnya konversi suku Baduy ke dalam Islam, studi transformasi budaya, bla bla bla, gitu banyak. Nah, jadi orang Baduy pun ya, kita tahu ya orang Baduy suka ngelihat di jalan-jalan itu perawakannya nggak begitu tinggi ya, mungkin sekitar 160 yang laki-laki ya, 160, 165, tapi badannya tegap dan gerakannya lincah gitu ya. Dulu Presiden Jokowi itu pernah juga ya pakai Baduy ya, tapi Jokowi itu gaya jalannya itu nggak seperti orang Baduy. Orang Baduy itu jalannya tuh sigap sekali. Kalau Jokowi itu kan agak melenggang-lenggang kan gitu. Jadi nggak mencerminkan, kurang menjiwai lah. Tegap, orang Baduy jalannya tegap, sigap dan gas gesit gitu. Kita ngelihat orang Baduy ya di jalan-jalan itu pakaiannya hitam-hitam atau ada juga yang bajunya hitam terus bawahnya putih, pakai ikat. Mana-mana telanjang kaki ya, ciakah ya, nggak mau menghindari kendaraan ya, transportasi modern. Mana-mana jalan kaki dia, belasan kilo bahkan mungkin puluhan kilo ya dari sana. Kanekes ya, kampungnya di sana, jalan ke Jakarta, puluhan kilo jalan, tapi jalannya sangat gesit. Mungkin
ke Kerangas itu ya bisa 3-4 jam selesai. Dan jalannya itu ke belakang gitu ya. Itu ya ke belakang ya. Dia bukan ke samping jalannya, ke belakang. Kayak bebek lah. Itu ciri khas orang Baduy. Ke belakang gitu. Yang paling depan siapa, paling belakang siapa gitu. Nah, orang Baduy juga kan ngelihat suku lain gitu. Suku lain tuh naik motor, naik mobil, punya rumah, punya pakaiannya lebih necis, lebih bersih, ya kan, megang handphone, merokok gitu kan. Bersekolah, bisa jadi tentara, bisa jadi guru, bisa jadi, ya kan, masuk partai politik. Orang Baduy ngelihat itu. Tentu saja mereka juga pengen gitu kan. Kenapa saya orang Baduy kok nggak bisa seperti orang Banten lainnya gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menggelitik mereka gitu. Kok orang Baduy gini-gini aja gitu, hidupnya ya sederhana segala macam. Jadi kontak seperti itu nggak bisa terhindarkan. Maka kemudian satu persatu mereka berkenalan dengan Islam, di samping juga di sana ada dakwah Islam ya. Lihat, maka konversi itu tak terhindarkan lagi. Mereka masuk Islam gitu kan. Jadi konversi itu adalah sebuah peristiwa sosial, budaya, ya kan? Tapi juga ada dimensi politiknya ya, dimensi politik, dimensi ekonominya gitu. Konversi itu bukan semata-mata peristiwa orang ingin mendapatkan sistem penjelas yang lebih rasional gitu kan, rasionalisasi. Enggak, tapi ada juga unsur-unsur politik ekonominya gitu. Kayaknya kalau masuk Islam ya mereka bisa mendapatkan hal-hal yang didapatkan oleh masyarakat yang lain gitu. Nah, ini kira-kira konversi itu seperti itu. Jadi ada unsur ekonomi politik. Nah, orang Baduy yang melihat, maka kemudian mereka lama-kelamaan dia masuk Islam. Kita nyebutnya mu'alaf, kemudian dan seterusnya gitu. Nah ini, jadi pertanyaannya kan kenapa orang Baduy konversi? Itu satu pertanyaan ya. Banyak alasan ya, ada alasan intelektual, ada alasan psikologis, ada alasan ekonomi politik ya, dan seterusnya gitu. Orang Jawa misalnya, orang Jawa kan pada umumnya Muslim, tapi ada juga kan orang Jawa yang Katolik misalnya kan. Sebagian kalau kita jalan ke Magelang, ke Solo, ke Jogja segala macam, ada orang Jawa yang Katolik. Kenapa orang Jawa masuk Katolik? Jadi mereka itu dulu Muslim ya. Dulu Muslim kemudian jadi Katolik. Kenapa? Nah itu ada alasan-alasannya yang gitu loh, yang perlu diperjelas, yang perlu konversi itu bukan masalah yang sederhana ya, ada penjelasan yang kadang-kadang cukup menjelimet gitu. Ya kan, kita menemukan itu bahkan orang Jawa itu Katoliknya sangat saleh, sangat, ya kan? Kapan itu? Nah itu katanya menurut catatan orang Jawa masuk Katolik itu setelah Perang Diponegoro gitu kan. Perang Diponegoro itu perang yang luar biasa panjang dan menyengsarakan masyarakat. Banyak laki-laki ya kan, yang tewas itu bukan hanya ribuan, puluhan ribu orang tewas gitu. Ya kan. Kemudian setelah perang Diponegoro akhirnya ditangkap, itu terjadi disorientasi kan, kemiskinan segala macam, masalah banyak di kampung-kampung gitu. Nah kemudian ada misionaris itu datang ke kampung-kampung nawarin, yuk kita kumpul-kumpul gitu. Itulah kontak pertama kali orang Jawa ke dalam Kristen. Maka kemudian ada konversi di sana kan, konversi orang di daerah Kediri, Mojokerto, Jombang gitu. Kita masih bisa ngelihat ya, misionaris Kristen itu pernah aktif di sana gitu. Mojowarno ya, saya pernah. Mojowarno itu kecamatan apa desa ya di Jombang. Itu dulu pusat Katolik di sana, Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu di Mojowarno. 100 tahun yang lalu itu masih sangat aktif ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya orang-orang Kristen Jawa ini, orang Jombang ini balik lagi ke Islam. Nah,
Nah, ini konversi. Jadi konversi itu merupakan sebuah kasus yang sangat penting. Kenapa orang convert? Nah, itu ada alasan ekonomi, politik, budaya, ya kan, intelektual, dan sebagainya. Nah, sekarang orang Baduy convert. Oke. Teori convert itu sebenarnya ketika orang convert ke dalam agama apa orang itu convert? Nah, teori yang pertama itu ya orang convert ke agama yang sering dia lihat, yang pertama kali dia lihat. Agama tetangga lah, agama tetangga apa? Ya kalau Islam dia Islam, masuk Islam. Tapi kalau orang itu punya konflik dengan tetangganya itu, maka dia akan memeluk agama tetangganya tetangga. Nah ini kelihatannya orang Baduy tidak punya konflik serius ya dengan masyarakat Banten yang ada di sekitarnya yang Muslim, karena itu mereka bisa dengan mudah menerima dakwah Islam. Dugaan saya seperti itu ya, nggak ada itu konflik. Orang Baduy menganggap orang Banten ya, orang itu bapak gedenya gitu. Bapak gede itu kakek besarnya, bapak gedenya, bapak besar. Gitu. Jadi mereka merasa bagian dari keluarga Banten yang Muslim itu. Gitu. Jadi gitu. Kalau ada konflik, mereka akan memilih agama tetangganya. Dan itu terjadi di mana-mana gitu. Orang Batak misalnya di Sumatera ya, kenapa orang Batak itu masuk Kristen? Ya kan? Orang Batak yang berada di Sumatera itu berada di Batak yang di daerah pegunungan ya, daerah dataran tinggi ya. Jadi kan Batak yang di selatan, yang Tapanuli itu kan udah Islam. Tapi pas yang berada di gunung, kenapa gagal Islam? Bukan hanya dakwah Islam itu belum sampai ke sana, tapi juga ada unsur-unsur politik. Jadi harus melihat faktor politiknya. Gitu. Menurut cerita itu orang-orang Batak yang dulu belum masuk Islam itu, ya dianggap tidak masuk ke dalam bangsa atau suku bangsa yang di luar yang kurang patuh gitu, dianggap oleh Kesultanan Aceh kalau nggak salah itu ladang-ladangnya dulu waktu perang Aceh segala macam itu dibakar segala macam gitu loh. Ya, kan? Jadi ada persoalan kan, ada konflik. Jadi ketika convert mereka nggak ke Islam tapi ke Kristen gitu. Jadi harus bisa dijelaskan. Nah sejauh ini orang Baduy convert ke dalam Islam. Oke. Akan tetapi convert ini juga bukan proses yang mudah ya. Jadi kalau kita tanya orang Baduy, pasti mereka ketika convert ke dalam Islam, kebaduyannya seperti apa? Apa hilang nggak? Ya kan? Kan mereka pengen jadi orang Islam, tapi sisi lain kebaduyan mereka tetap terjaga. Ya kan? Ini bukan persoalan mudah ya. Pilih kebaduyan, pilih tetap jadi orang Baduy, apa pilih jadi orang Islam? Apa kita bisa dapat dua-duanya gitu? Nah itu tergantung orang Baduynya, bagaimana melihat kebaduyan dan bagaimana melihat. Saya kira salah satu identitas yang sangat dinamis ya di Indonesia ini, sangat dinamis ya. Itu orang Jawa. Orang Jawa kemana aja bisa, pilih agama apa aja bisa, tapi mereka tetap Jawa. Nah ini luar biasa. Ya. Orang Jawa tuh Islam oke, Katolik oke, ya kan? PKI oke. Orang Jawa pindah ke Suriname oke. Dan dia tetap merasa orang Jawa. Pindah ke Kaledonia Baru oke. Dia tetap orang Jawa gitu. Jadi mulur mungkretnya itu sudah sangat elastis gitu ya. Nah orang Baduy mungkin beda, persoalannya beda ya. Nah ini saya kira konversi orang Baduy ini merupakan isu yang sangat menarik ya untuk dibahas. Pak Arief saya kira banyak
banyak melakukan penelitian di Baduy. Nanti kita akan mendengarkan ya temuan-temuan studi Pak Arief seperti apa aja. Yang saya sampaikan tadi itu adalah pengantar saja, pengantar dalam pengertian nanti kita bisa melihat konversi ini seperti apa gitu ya di dalam satu dasawarsa ke depan ini, atau lebih ke depan ini orang Baduy seperti apa gitu. Demikian note speech dari saya, semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jajang Jaroni atas keynote speech yang sangat apik ya. Di sini kita tahu bahwasannya ada alasan-alasan yang sangat perlu diperjelas, yang akan diperjelas langsung oleh Bapak Muhammad Arief, mengapa orang Baduy melakukan konversi agama dari agama leluhur mereka menuju agama Islam. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Muhammad Arief untuk memperjelas dan menjelaskan kepada kita semua tentang tema pembicaraan kita pada siang hari ini, yaitu Baduy Mu'alaf. Bapak Dr. Muhammad Arief. Ya, baik. Baik, Bapak. Bapak, mungkin kita langsung saja ya Pak ya, untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Bapak tentang fenomena Baduy Mu'alaf ini seperti apa. Kepada Bapak Muhammad Arief, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan, FIDK UIN Syarif, Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Prof. Jajang Jaroni, senior saya ya. Yang saya hormati Prof. Ulfa Fajarini, kemudian para Bapak Ibu Dekan FIDK, khususnya ini teman-teman dari panitia Disdos. Terima kasih undangannya. Ini meskipun cukup mendadak, tetapi saya masih ingat punya file ketika sekitar 6 tahun lalu bersama anak-anak IPS itu pergi ke Baduy begitu ya. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya sedang menulis proposal riset. Saya sangat tertarik dengan suku-suku di Indonesia, dengan tradisi di Indonesia, dan alhamdulillah dalam 6 tahun terakhir saya sudah ke Bali, saya ke Osing Banyuwangi, saya ke masyarakat Samin di Blora dan Bojonegoro. Lalu saya juga pernah riset ke Cigugur, kemudian ke Cina Benteng, dan tahun lalu saya komunikasinya tidak bisa langsung karena pandemi. Saya korespondensi dengan Cipta Gelar di perbatasan Sukabumi, dan kali ini insya Allah mohon izin saya share satu tema yang mudah-mudahan menarik, yaitu tentang saya sudah catat masukan Prof. Jajang tadi tentang konversi, tetapi sementara saya akan menggunakan istilah Baduy Mu'alaf pada kesempatan ini. Ini adalah artikel saya. Saya kasih fenomena karena memang ini belakangan ini saya lihat semakin penambahannya semakin masif ya, walaupun tentu prosesnya masih panjang. Oleh karena itu saya kasih kata kunci yaitu fenomena Baduy Mu'alaf. Tinjauan historis itu karena memang saya tidak mendalami bidang lainnya, saya hanya mendalami tentang Bapak Ibu, saya cukup tertarik pada sistem kepercayaan ya, pada mitologi yang berkembang di sana, dan dari mitologi ini saya bisa berani mengambil benang merah, menggarisbawahi bahwa sejak awal kawan kita di Baduy itu sesungguhnya menurut saya ini sudah berhubungan dengan Islam. Oleh karena itu kita lihat dulu bahwa salah satu mitologi itu adalah bahwa mereka meyakini bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu bernama Adam dan bertempat di 3 kampung. Jadi
yaitu kampung yang sekarang menjadi Baduy Dalam, kampung yang sangat disucikan dan mereka memiliki spirit, memiliki kewajiban, memiliki keharusan untuk mempertahankan kesucian, kemurnian, keaslian gitu ya. Jadi kampung ini adalah kampung Cikesik, kampung Cikertawana, dan kampung Cibiu. Jadi kita bisa menggarisbawahi ini yang pertama, bahwa mitologi ini sekaligus menunjukkan begitu jauhnya, begitu lamanya sejarah awal mula perkembangan Baduy itu telah bersinggungan, telah beririsan dengan Muslim. Nanti kita akan coba kaitkan dengan hal itu. Lalu yang kedua, mitologi ini memiliki satu konsekuensi, bahwa karena wilayah Kanekes itu, yang 3 kampung itu dipandang sebagai tempat yang suci, yang harus dijaga kemurniannya, gitu, maka menurut mitologi mereka Kanekes itu adalah pancer bumi atau pusat dunia, gitu ya. Nah, oleh karena itu para puun, para tetua adat di Baduy itu benar-benar bukan hanya memiliki keyakinan, tapi juga memegang teguh pikukuh karuhun gitu ya, semacam wasiat apa yang harus dilakukan, yang dititipkan, yang diberikan oleh para arwah leluhur atau para karuhun begitu ya. Nah, oleh karena itu inilah yang nanti pada awalnya terbentuk yang kita kenal dengan Baduy Dalam itu, atau masyarakat tangguh, itu masyarakat yang murni, yang asli, yang memang benar-benar secara komitmen itu memegang pikukuh karuhun. Kalau kita ambil satu kata kunci, pikukuh karuhun itu intinya adalah tidak boleh merubah yang sudah ada di bumi yang dianggap suci itu, gitu. Tanah nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh diratakan, yang panjang nggak boleh dipotong, yang pendek nggak boleh disambung. Itu satu istilah yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar menjalankan pikukuh karuhun. Baik Bapak Ibu, data yang masih sedikit saya himpun itu akan saya coba dianalisis dengan 2 teori besar. Pertama adalah teori perubahan Ibnu Khaldun. Kalau kita baca Muqaddimah, maka nanti kita akan temukan poin-poin. Saya sendiri yang lalu menggarisbawahi ada sekitar 5 poin yang saya anggap penting. Pertama, bahwa kesempurnaan manusia diperoleh melalui proses evolusi makhluk organik, dalam arti selalu berkembang, gitu ya. Yang kedua, bahwa kejadian manusia berproses menuju kesempurnaan seiring perkembangan dan pertumbuhan alam semesta. Artinya ada kait-mengkait antara keberadaan manusia dengan lingkungan alam semesta, gitu. Kemudian ketiga, poin yang sangat penting adalah seluruh realitas alam semesta saling berhubungan satu sama lain secara dinamis. Lalu yang keempat, bahwa seluruh realitas alam semesta diciptakan sebagai totalitas yang teratur, artinya mengikuti hukum-hukum yang berlaku, gitu. Dan yang terakhir yang saya anggap penting untuk analisis data yang membantu meninjau data yang saya miliki adalah bahwa jika keadaan alam dan lingkungan mengalami perubahan, maka keadaan manusia pun akan ikut mengalami perubahan. Ini kurang lebih kalau saya garis bawahi teori yang saya pungut ya, saya sarikan dari Muqaddimah. Lalu yang kedua, saya menemukan teori dari Arnold Toy, tantangan dan respon. Intinya adalah kapan akan muncul kalau manusia itu menghadapi tantangan. Jadi manusia merespon tantangan. Kita lihat nanti bagaimana teman-teman kita di Baduy ternyata dalam perjalanan hidupnya menghadapi tantangan, yang nanti salah satunya adalah kemudian konversi keagamaan. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai dari apa konsekuensi dari mitologi itu. Saya lihat yang pertama begini, bahwa dari kepercayaan bahwa karuhun atau arwah leluhur memberikan semacam wasiat kepada para puun untuk menjaga keaslian, kemurnian, kesucian Kanekes, sehingga apapun yang dari luar itu dianggap, diasumsikan bisa menodai, gitu ya. Oleh karena itu
masyarakat Baduy memegang teguh prinsip tradisionalitas. Nah, prinsip ini tetapi kalau kita kaitkan dengan perkembangan gitu ya, itu nanti tentu akan memperoleh tantangan yang luar biasa dari modernitas yang terjadi di luar sana. Nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah ada sekian kendala yang secara natural, secara alamiah pasti dihadapi oleh kawan kita di Baduy. Yang pertama adalah kendala tentang ruang hidup atau Lebensraum, bahwa secara data Kanekes itu luasnya kurang lebih 5.000 hektar. Dalam wilayah yang seluas itu tentu saja tidak akan sanggup menampung generasi ke generasi Baduy yang setiap hari lahir. Gitu ya. Oleh karena itu dari kenyataan ini kita bisa memastikan bahwa ruang hidup di Kanekes tidak akan menampung, sehingga mau tidak mau satu, dua atau banyak dari warga Baduy ada kecenderungan untuk keluar mencari ruang hidup yang baru. Itu poin satu ya. Ini kendala pertama. Jadi untuk mempertahankan Pikukuh Karuhun itu sudah menghadapi tantangan pertama, yaitu ruang hidup yang terbatas. Lalu yang kedua, saya masih percaya bahwa seluruh manusia dengan akal sehatnya, dengan normalitas bernalarnya itu memiliki sense of curiosity, tidak terkecuali generasi-generasi teman kita di Baduy. Mereka memiliki daya nalar yang luar biasa, cerdas mereka itu. Kalau berdialog itu kita bisa tercengang ya, bagaimana mereka bisa menganalisa peristiwa di luar sana gitu. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa penasaran, memiliki sense of curiosity yang sangat tinggi, dan ini tentu saja tidak berjalan beriringan dengan prinsip mempertahankan tradisionalitas. Artinya mereka ingin keluar, ingin tahu, dan kalau sudah tahu, terbukti memang tidak sedikit masyarakat Baduy sekarang yang tadinya awalnya tidak boleh menggunakan sabun, tidak boleh menggunakan sampo, tidak boleh menggunakan semen, tidak boleh menggunakan segala rupa elektronik. Hari ini kalau kita ke Baduy luar, hampir semua rumah sudah memiliki elektronik misalnya, dan punya peralatan untuk sabun dan seterusnya begitu ya. Lalu kendala ketiga tentu saja sama dengan kita. Ini kalau kita baca bukunya John Naisbitt, Global Paradox misalnya, ini hari ini tidak ada satu titik, satu tempat pun di dunia yang bisa menghindari banjir informasi. Oleh karena itu, ini tidak terkecuali kawan kita di Baduy kebanjiran informasi itu, dan bahkan terkepung oleh informasi. Dan ini kita bisa menduga, kita bisa membangun asumsi yang bertahan itu tentu ada, tetapi tidak semuanya bisa. Jadi ini kendala yang saya catat ya. Ini sesuatu yang nanti akan saya konfirmasi ulang, insya Allah kalau nanti proposalnya sesuai harapan. Ya, Bapak Ibu, ini saya mau tunjukkan realita historis, artinya ini fakta yang tidak hanya hari ini bisa kita lihat, tetapi sudah lama terjadi. Faktanya hari ini kita melihat secara pola permukiman masyarakat Baduy, kawan kita itu paling tidak kita bisa masuk ke lingkungan inti, ke Baduy dalam, yaitu ke kampung Sigesik, Sikertawana, dan Sibeo tadi. Tetapi kita nggak boleh membawa segala rupa yang dilarang. Ini masih ada 3 kampung, tetapi justru yang lebih banyak adalah kampung di luar kampung yang paling suci itu, kampung yang disucikan itu. Yang paling banyak adalah ada pergeseran, ada perkembangan wilayah baru. Mereka masih Baduy. Mereka ada di wilayah barat, utara, dan timur gitu ya. Dan ini sudah berkembang, ada 55 kampung Baduy luar yang mereka kenal dengan panamping. Panamping itu istilah tradisional mereka. Artinya adalah meskipun mereka itu sebagian memang akibat melanggar lalu harus keluar. Ini konsekuensi kalau melanggar Pikukuh Karuhun itu harus keluar.
atau dengan kesadaran sendiri mereka ingin keluar. Jadi ada dua macam ya. Mereka keluar dari Baduy Dalam itu ada dua. Pertama karena melanggar, kedua karena dengan kesadaran dan minta izin baik-baik untuk keluar. Oleh karena itu muncullah kelompok Panamping yang mereka definisikan sebagai kelompok pendamping atau kelompok pelindung. Jadi ini positifnya, artinya meskipun mereka ada kasus dikenakan sanksi, ada kasus izin keluar, tetapi ikatan dengan para puun, ikatan dengan sistem tradisi yang dijaga ketat di Baduy Dalam itu rupanya tetap ada, meskipun Baduy luar atau Panamping itu kadar komitmennya terhadap sistem tradisi, terhadap Pikuk Karuhun sudah mulai berkurang gitu ya. Lalu yang ketiga, ini fenomena yang juga terjadi ya. Terjadi muncullah pola permukiman yang ada di lapis terluar ya. Jadi di luar dari yang 55 kampung tadi, yang pada akhirnya disebut dengan Baduy Dangka. Baduy Dangka itu secara karakteristik nanti tidak jauh beda dengan masyarakat pada umumnya, pada masyarakat luar pada umumnya. Artinya cara berpakaiannya sudah tidak seperti kawan kita yang Baduy Dalam biasanya serba putih, yang Baduy luar biasanya serba hitam gitu ya, dan seterusnya. Jadi Baduy Dangka itu sudah semakin longgar lagi ikatannya dengan sistem tradisi yang terdapat dalam Pikuk Karuhun gitu. Ini realita, dan saya juga pada akhirnya rajin untuk mencari data baru ya. Ternyata tidak sedikit keturunan Baduy yang kemudian benar-benar keluar menjadi masyarakat biasa, dan beberapa di antaranya telah sukses di kota ya, termasuk di Jakarta. Jadi ini satu temuan bahwa satu etnik di Indonesia, satu suku di Indonesia mengalami dinamika yang menurut saya cukup unik begitu ya. Ini yang agak berbeda dengan temuan saya misalnya di masyarakat Kasepuan, tidak mengalami dinamika yang seperti dialami oleh masyarakat Baduy saat ini begitu ya. Ini saya tunjukkan Bapak ya. mohon maaf, dipercepat karena waktunya mungkin kurang 3 menit lagi Pak ya untuk presentasi. Oke, boleh. Ini saya lari-lari ya, saya lari-lari. Ini gambar-gambar hanya untuk agar tidak sepaneng ya. Ini Baduy luar, ini perempuan Baduy luar, ini orang-orang Baduy luar, yang tadi adalah Baduy Dalam, ini perempuan Baduy luar. Kita lihat ini masih seperti ini, mengingatkan kita waktu kecil gitu ya. Ini anak-anak Baduy luar. Ini anak-anak yang bisa kita temui. Kalau hari ini kita ke sana masih seperti ini ya. Baik, ini saya persingkat. Karena saya hanya sedikit bisa sejarah dan tidak bisa yang lain, maka saya akan coba lihat dari perspektif, dari tinjauan sejarah. Bahwa ini yang menarik begini. Ketika Syekh Syarif Hidayatullah nanti ke Banten lalu menikah dengan salah satu putri dari Prabu Surosoan. Prabu Surosoan adalah bawahan dari Pajajaran gitu ya. Jadi ini kita lihat sudah ada pola media sejarah. Setidaknya pada proses awal itu Islam hadir dengan pola damai dengan pernikahan, yaitu dengan Nyi Kawunganten. Saya ingin katakan bahwa Nyi Kawunganten ini adalah adik dari Prabu Pucuk Umun. Dua-duanya adalah anak dari Prabu Surosoan. Kita bisa bayangkan ya. Kemudian Nyi Kawunganten itu menjadi muslimah, ya. Tapi saudaranya yang bernama Arya Surajaya atau Pucuk Umun tetap beragama lama, gitu ya. Singkat kata, Islamisasi itu, pengaruh itu kemudian menjadikan dua pihak itu saling tidak enak kalau sampai konflik. Oleh karena itu dicari satu cara. Ini adalah jiwa zaman kala itu, para kesatria kala itu memang sangat kesatria. Jadi bisa perang tanding, jadi yang korbannya hanya adipatinya Senopati, atau bisa sabung ayam. Nah, kali ini yang dipilih adalah pertarungan ayam. Jadi antara Prabu Pucuk Umun dengan maaf saya terganggu ya.
dengan putranya Gunung Jati, jadi yang bernama Maulana Hasanuddin. Itu nanti ada ada pertarungan ayam, dan ayam yang menang itu yang memperoleh kekuasaan. Yang kalah berarti yang mengalah. Kebetulan yang kalah adalah Prabu Pucuk Umun, dan kemudian secara simbolik menyerahkan senjata, lalu menyerahkan dengan baik-baik, lalu pergi. Inilah salah satu versi dari masyarakat Baduy, itu adalah anak buah dari Prabu Pucuk Umun yang kemudian menyingkir. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa mereka cikal bakal masyarakat Baduy dari data ini bisa kita katakan telah mengenal Islam walaupun masih resisten gitu ya. Itu sudah dari awal kemunculannya. Saya lanjut, ini era Maulana Yusuf ya. Itu dia pelanjut dari Maulana Hasanuddin. Dia terkenal sangat berhasil dalam ekspansi dan berhasil menaklukkan Pajajaran. Dalam setiap peristiwa penaklukan itu membawa para ulama, kemudian mengislamkan daerah yang ditaklukkan. Tentu tidak terkecuali Pakuan ya, yang ada di Bogor. Nanti singkat kata mengalami kemenangan, dan oleh karena itu Palangka Sriman Sriwasana itu adalah singgasana keraton di Pakuan, itu diboyong dibawa ke Surosoan sebagai simbolik bahwa kekuasaan Hindu-Buddha selesai dan kemudian dilanjutkan oleh kekuasaan Islam. Ini saya mau garis bawahi bahwa artinya intensitas pengislaman seiring dengan kegiatan politik begitu ya. Dan kemudian diperkuat dengan pendidikan, dan beberapa data menunjukkan bahwa masyarakat Baduy itu mulai melakukan seba itu menghadap ya. Seba rutin setahun sekali itu adalah pada era Maulana Yusuf. Artinya kita juga temukan bukti mereka telah lama mengenal tidak berarti sudah konversi ya, sudah mengenal, dan simboliknya mereka seba itu berarti menerima gitu ya. Bahkan ini yang menarik, nanti mereka dalam perkembangan selanjutnya ini saya temukan bukti yang semakin menarik itu pada zaman raja terbesar yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Ini ada seorang putra dari Puun di Cibeo itu yang melihat ingin keluar, ingin berkembang. Kemudian minta izin pada ayahnya untuk mengabdi Kesultanan Banten, dan diizinkan, bahkan dikasih rute perjalanan itu. Singkat kata, pemuda itu yang kemudian dikenal dengan Wirasuta namanya, itu adalah kakek moyang dari Husein Jayadiningrat. Dia karirnya sangat bagus, seni keprajuritannya sangat luar biasa, diterima sebagai prajurit terpilih, bahkan nanti karirnya semakin tinggi menjadi seorang patih, dan bahkan dia dijadikan menantu. Dan ini kemudian semakin menunjukkan betapa semakin kuat relasi antara Baduy dengan Banten, dengan Muslim. Mereka semakin kuat. Mohon maaf Bapak Arif, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali karena waktu itu sudah 14.25. Mungkin bisa di closing atau closing. Highlight, di highlight ya Pak. Terima kasih. Jangan lupa air hangat-hangat kuku Pak Arif. Betul. Oh ya. Oke, dipersingkat ya. Nah, intinya dalam perkembangannya nanti masyarakat Baduy, tadi kesimpulan saja ya, sejak awal kemunculan masyarakat Baduy, saya melihat ada data mereka telah bersinggungan dengan Islam. Nanti dalam perjalanan mereka semakin dekat, dan pada era kemerdekaan, bahkan jauh sebelum merdeka, mereka telah meminta kepada Kesultanan Banten untuk ada satu kampung Muslim di tengah-tengah Baduy, namanya Kampung Cikakal Girang. Inilah faktor
Sehingga Baduy luar, nanti ketika ada perkampungan Baduy luar, itu ketika menikah, setelah menikah secara adat, mereka tidak merasa firm kalau belum diresmikan oleh penghulu yang ada di kampung Baduy luar, yaitu kampung Cikakal Girang. Saya kira ini satu faktor yang menarik ya. Artinya historisitas dari konversi agama Baduy, coba kita garis bawahi, agama mereka adalah Selam Sunda Wiwitan. Kata-kata Selam sama dengan bahasa Jawa adalah Selam itu Islam. Artinya dari awal mereka sudah mengidentifikasi sesungguhnya kepercayaannya adalah Islam. Tetapi mungkin karena proses dakwahnya tentu masih di level awal, level politik dan belum intensif, maka agama mereka, dan mereka juga punya syahadat. Syahadatnya juga menyebut di situ ada Nabi Adam, di situ ada Nabi Muhammad. Jadi ini menarik ya. Oleh karena itu terakhir saya boleh sampaikan konversi masyarakat Baduy dari Selam Sunda Wiwitan menuju pemeluk Islam itu saya kira walaupun ini belum mayoritas ya, ini baru ada 6 kampung sekarang ya, ada sekarang 6 kampung. Itu saya kira satu peristiwa yang menarik yang memang perlu kita lakukan studi secara mendalam gitu ya. Baik, terima kasih. Ini karena terbatas waktu, saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arif, sangat menarik dan sepertinya waktunya memang kurang Pak ya. Cuman kita tidak bisa berlama-lama karena kita akan ada pembahas di sesi selanjutnya dan nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi untuk penjelasan yang dirasa kurang jelas. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita kepada Prof. Dr. Ulfa Fajarini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu dan semakin menarik jalannya diskusi pada siang hari ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk Prof. Ulfa Fajarini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pembahas. Yang saya hormati Ibu Dr. Sururin selaku Dekan FITIKA. Yang saya hormati Profesor Jajang PhD selaku Ketua LP2M. Yang saya hormati Dr. Muhammad Arif sebagai narasumber. Dan yang saya hormati pimpinan FITIKA, Dr. Kadir, Pak Dr. Muin, Dr. Halimi, dan semua peserta diskusi dosen ini di Tarbiyah. Tadi benar, saya bilangnya Baduy mu'alaf, tapi memang bisa juga dengan ditarik dari konversi ya, konversi agama. Kebetulan konsen saya ketika saya S2, saya meneliti mengenai konversi agama. Saya meneliti mengenai konversi agama para pemuda Timur Timur. Ketika itu masih menjadi wilayah bagian dari wilayah Indonesia. Dia melakukan konversi agama melalui menjadi agama Islam, padahal mereka adalah penganut agama Katolik yang taat. Demikian juga saya juga melakukan penelitian sama beberapa mahasiswa ya di Baduy gitu ya. Memang budayanya beda ya. Kalau kita apa-apa bilang dekat, dia bilang caket-caket, ternyata kita bisa jalan berhari-hari gitu ya, jauh banget. Dia bilangnya mah dekat karena dia biasa jalan kaki gitu ya. Jadi istilah Baduy itu merupakan sebutan yang lekat pada orang-orang yang tinggal di sekitar kaki Gunung Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak ya. Berasal dari kata Badawi, yaitu suatu julukan bagi orang-orang yang tempat tinggal tidak tetap yang hidup di sekitar Jazirah Arab. Sebenarnya itu sudah ada hubungannya tadi ya, bahwa mengapa mereka melakukan konversi agama ya tadi pasti secara sejarahnya yang
dari awal gitu ya, ada hubungannya dengan Islam, dan juga secara adanya perubahan-perubahan status sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kalau kepada anak-anak mudanya, kalau kita tanya ya, mereka kok pindah Islam, mungkin dia pikirannya jadi pragmatis. Dia bilang, walaupun akhirnya dia dikeluarkan dari Baduy Dalam gitu ya. Lo ngapain saya tidak boleh sekolah, kalau sakit saya tidak boleh ke puskesmas, akhirnya pakai dukun-dukun. Terus kalau saya tidak boleh pakai sabun, modernisasi dan sebagainya gitu ya. Dia tidak boleh menyentuh mengenai modernisasi, saya pindah saja. Nah, mungkin itu tadi ya, perubahan sosial, budaya gitu, karena mereka juga mengamati hal-hal seperti itu. Baduy itu dibagi dua, yaitu Baduy luar ya dan Baduy dalam ya. Dari di Kampung Cidio, Cikartawana dan Cikesik ya. Kita kalau lihat memang jangankan jauh-jauh ke Baduy, di UIN sendiri saya kalau berangkat ke UIN, saya kalau biasanya nengokin ibu saya terus saya jalan kaki gitu ya. Mereka memang berbaris ke depan belakang, itu mungkin ada filosofinya gitu ya. Mereka kenapa tidak boleh berdua-dua, tapi selalu satu-satu, dan yang dia jual adalah madu. Kadang kita ya selain untuk bersedekah, dan juga ini kan teman-teman saya juga, kita bisa menghasilkan penelitian, banyak menulis artikel, karena mereka akhirnya ya bukan akhirnya pasti saya beli gitulah, madu yang dijual itu walaupun pasti saya beli karena menjaga silaturahmi kepada mereka. Dan tradisi Baduy Dalam ini adat istiadat ya masih terpegang kuat, anti modernisasi ya, berwarna putih dengan ikat kepala putih serta selalu membawa golok. Mungkin kalau orang ngeri gitu kemana-mana bawa golok, padahal hati mereka baik gitu ya, hati mereka baik-baik semua. Dan itu setiap kali berpergian mereka tidak berkendaraan, bahkan tidak pakai alas kaki ya. Mereka tidak pakai tidak boleh pakai HP, apalagi televisi yang di dalam, terutama di dalam. Nah, ini ada puunnya. Puun itu pimpinan tertinggi adat di Baduy. Fungsi dan tugas utamanya adalah mengambil keputusan dan menetapkan hukum-hukum adat ya di masyarakat Baduy. Dan di masyarakat Baduy ini memang berdasarkan penelitian saya itu tidak pernah ada konflik mengenai agama. Konflik agama itu tidak, walaupun mereka ada yang sudah Islam gitu ya, walaupun lalu ada yang masih Sunda Wiwitan, tidak ada konflik mengenai agama. Yang konflik itu adalah mengenai pengelolaan tanah. Ya, mereka masih pengelolaan tanah yang tidak jelas itu masih ada, tapi karena sangat patuh pada puun, akhirnya itu tidak terjadi konflik lagi gitu ya, karena memang mereka tidak berpikir duniawi gitu ya, tidak saya harus sertifikat, saya harus ini, tidak seperti itu gitu ya. Nah, perspektif ahli sejarah tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Arief ya. Di wilayah Baduy ini seperti ini, memang luasnya sampai sekarang ada hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi gitu ya. Sebenarnya kalau tidak pandemi dan kita sehat semua, itu menyehatkan ke sana gitu ya, melepas semua penat ya, melihat tadi bahwa sumber daya alamnya, sumber daya budayanya ya, itu sangat menarik sekali buat kita semuanya. Kepatuhan orang Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya sangat kuat serta tegas, tapi tidak ada sifat pemaksaan kehendak bagi orang Baduy itu sendiri ya. Perpindahan agama atau konversi, banyak dari orang Baduy yang keluar dan berpindah agama ya, melakukan konversi agama, sehingga mereka pun setelah menjadi Islam diwajibkan baginya untuk keluar dari wilayah adat orang Baduy. Tadi itu juga karena mereka beranak pinak juga ya, lalu juga yang muda-muda mulai berpikir ya, loh kok saya tidak boleh tersentuh modernisasi dan sebagainya ya, mereka dengan berpindah agama Islam ya, mereka pun harus keluar dari wilayah adat orang Baduy.
sudah banyak yang beragama Islam, bahkan memakai jilbab layaknya umat Islam lainnya yang di luar ya. Mengikuti aturan-aturan adat, terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral. Dimanapun, ya, saya perhatikan bahwa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sosiologi, antropologi, ketika mereka melakukan konversi agama, misalnya orang Katolik yang ada di Dayak, orang Kristen yang ada di Dayak melakukan konversi agama ke Kristen, orang Islam di Jawa yang melakukan konversi agama ke Islam, atau orang Baduy yang melakukan konversi agama, selalu ada akulturasi bahwa nilai-nilai aturan-aturan adatnya, perayaan-perayaan tradisi Baduy itu yang dianggap sakral tidak pernah ditinggalkan. Gitu. Seperti kalau kita di Jawa sendiri ya, walaupun dia dengan salawatan dan sebagainya, tapi tetap aja ada kembang, ya, tetap ada kembang, tetap ada ya, mungkin orang bilang itu syirik dan sebagainya, tapi itu sebenarnya akulturasi budaya, ya, akulturasi budaya yang kepercayaan yang sakral itu sudah lama dia pegang, lalu makanya dia melakukan konversi agama. Hal-hal yang sakral, perayaan-perayaan tradisi Baduy itu tetap saja dilaksanakan walaupun dia pakai jilbab dan sebagainya. Nah, ini tadi secara sejarahnya ya, memang sudah ada Baduy Muslim, ya, kampung Baduy Muslim. Jadi ada dakwah komunitas Baduy Muslim bernama Hasan Alaidrus ya, memandang orang Baduy sebagai masyarakat yang cerdas dan selalu berpikir penuh siasat. Sifat beradab yang dimiliki oleh Baduy karena mereka adalah keturunan dari punggawa kerajaan zaman dulu yang sifat dan tradisi politiknya terwariskan sampai sekarang. Kalau memang tadi kalau kita wawancara ya di internet, mereka memang cerdas, benar kata Pak Arief ya, dia cerdas. Bahkan hal-hal tadi bahwa kalau kita ngobrol misalnya di rumah, kita biasa modernitas, biasa bawa kehidupan yang sifatnya duniawi gitu ya. Mereka tidak seperti itu gitu ya. Dia tidak atau istilahnya saya mau cari uang, saya bisa begini tidak gitu ya. Dia sangat kuat adat istiadatnya, sangat percaya kepada leluhurnya, dan kayak orang Islam juga sebenarnya, hal jauh Islam bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Sebenarnya dia orang yang jujur gitu ya. Kita kalau bicara orang Baduy itu dia jujur. Belum tentu saya jujur gitu, tapi mereka ketika kita bicara dengan dia, jadi kita justru banyak belajar, kitalah yang belajar sama dia. Jadi kalau dalam antropologi kan ada pendekatan emik, bagaimana mereka memahami budayanya sendiri, tapi bukan menurut cara pandangnya kita, bukan dengan pendekatan etik. Keputusan ini ya, jadi ada selamat datang ada wisata religi gitu ya di Kampung Oktober, melaksanakan pengajian, mulai membaca Al-Quran. Tadi menurut saya bahwa walaupun mereka melakukan kegiatan-kegiatan Islam, tapi akulturasi budaya, hal-hal yang sakral dari Baduy itu tetap dijalankan. Mohon maaf Prof. Ulfa mengganggu, 5 menit lagi ya waktunya. Waktunya udah habis ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Terima kasih. Jadi kenapa mereka melakukan konversi ya? Tadi Pak Dr. Arief sudah mengatakan bahwa nama agama Baduy itu Islam Sunda Wiwitan, bahwa secara sejarah itu pelafalan dari Islam. Tapi ini kita perlu pembuktian juga yang lebih lanjut ya. Lalu Sunda Wiwitan meyakinkan bahwa nabi mereka adalah Nabi Adam yang juga diakui oleh Islam, dan Nabi Muhammad adalah adiknya itu bukan adik secara biologis ya. Jelas orang Baduy dia memiliki syariat-syariat yang berbeda gitu ya. Lalu kesamaan dengan syariat Islam tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Arief, ketika menikah mereka pun membaca 2 kalimat syahadat yang hampir sama dengan syahadat dalam Islam, dan memanggil orang Islam untuk menikahkan mereka. Selain 3 daerah Baduy dalam, semua memanggil penghulu ke Cicakal, Girang, dan Cibologer. Sehingga
mereka tetap mempertahankan ajaran Sunda wiwitannya tadi ya, maksud saya bahwa tetap ada akulturasi budaya. Maka ada beberapa orang multi jejak ini semua orang. Jadi orang yang pertama masuk Islam di situ yang dikenal itu katanya Jarosamin, dia berangkat haji, dihajikan waktu itu sama Kanwil ya di sana di Banten. Terus akhirnya itu mungkin dia proses islamisasi ya, banyak orang Badui yang akhirnya tertarik masuk Islam. Ada ajakan untuk dakwah dan sebagainya, interaksi dengan masyarakat non Badui. Maaf sebelumnya. Nah ini ya, ada Badui Sunda Wiwitan dan Badui Muslim. Tapi kalau tadi ya Badui Sunda Wiwitan itu yang berada di dalam ya, Badui Muslim itu berarti yang sudah ada di luar gitu ya. Berladang dia di sawah, menggunakan tugal dengan cangkul, pupuknya organik dengan urea ya, dilarang menanam cengkeh dan kopi. Karena bagi mereka minum kopi itu ketika malam ya orang harus tidur, waktunya tidur. Tapi bagi yang baru ini dia bisa menanam cengkeh dan kopi. Dilarang memelihara hewan berkaki 4. Tapi kalau Badui Muslim boleh memelihara hewan berkaki 4. Dilarang menggunakan sendok dan piring, ya. Dilarang menggunakan TV dan radio. Dilarang memakai sabun. Dilarang mengikuti pendidikan formal. Tapi walaupun pendidikan mereka tidak formal, tadi kalau kita berbicara bersama mereka bahwa mereka itu cerdas gitu ya, dan arif ya, pikiran-pikirannya arif gitu ya, karena mereka jujur gitu ya, tidak berpikir mengenai hal-hal yang duniawi. Dilarang menggunakan obat dokter, tapi mereka toh sehat-sehat kan, jalan jualan madu berapa ratus kilometer, luar biasa. Pergaulan terbatas ya, dalam budaya Muslim pergaulan bisa bebas, tidak memiliki kelompok tani. Oke, next. Ya, tadi perubahan mata pencarian. Oke, next lagi, ini penjelasan yang tadi ya. Oke, next. Ritual keagamaan puasa pada saat bulan Ramadan juga ya, dia Idul Fitri, Idul Adha. Tapi mereka melakukan akulturasi budaya ya, hal-hal yang sakral dalam masyarakat Badui tetap mereka lakukan. Oke, next. Nah, ini saya pakai penelitiannya Ahmad Edward, Miftahul Ulfah, sama beberapa penelitian saya dengan mahasiswa. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ulfah, telah tepat waktu, sangat tepat waktu sekali ya, kita pas berhenti di 14:47. Di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dari teman-teman lewat kolom chat yang sudah saya resume beberapa. Ini penjelasan tentang Baduy Mu'allaf ini sangat menarik ya, dikemas oleh dua pembicara dan pembahas kita pada siang hari ini. Bagaimana sejarah konversi agama masyarakat Baduy terutama, jadi yang ternyata sejarahnya itu memang sudah ada ada embrio-embrio Islami di Baduy itu sendiri, seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah saya rangkum beberapa. Ada 4 orang setidaknya penanya yang telah menanyakan beberapa hal yang berdekatan sebenarnya fokusnya ya. Ada Pak Tanenji, Khamiatus Sidkia, Didi Supriyadi, dan Dwinanto. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana sejarah fenomena konversi agama di Baduy. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Arif ya, sejarahnya bagaimana dari Adam yang turun di Baduy itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan hak atas kehidupan yang layak pasca konversi beragama. Jadi mungkin apakah negara hadir untuk mengurusi kehidupan masyarakat Baduy yang telah menjadi Muslim? Karena tadi kan ada penjelasan ya bahwasannya masyarakat Baduy yang telah menjadi Muslim dia keluar dari tempat dari lingkungan adatnya. Lalu yang keempat, bagaimana tanggapan sikap dan para ketua adat suku Baduy Dalam terhadap fenomena mu'allaf ini? Apakah dianggap sebagai ancaman
atau biasa saja atau malah dipersilahkan? Apakah ini juga dipandang sebagai bukti ketidakpatuhan masyarakat Baduy terhadap adat yang mereka miliki sebelumnya? Lalu apakah ada upaya dakwah di Baduy yang menjadi pendorong fenomena mu'alaf ini? Ini sama dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ini ada adakah hubungannya dengan para ormas Islam mengenai fenomena mu'alaf ini? Seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada bagaimana tanggapan akulturasi masyarakat Baduy misal tentang sesajek itu. Ini sebenarnya ada semuanya ada di kolom chat ini, tapi itu saya rangkum tadi. Mungkin saya terlalu cepat ya Prof ya membacakannya. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Prof Arief. Tadi sebenarnya Prof Arief, halo, assalamualaikum Prof Arief, mungkin bisa di spot lagi ya Prof Arief dengan Prof Ulfa. Ya. Baik. Hostnya mungkin bisa di spot lagi ya Prof Arief dengan Prof Ulfa. Iya. Sama dalam satu layar. Langsung gimana ini moderator? Silakan Bapak Arief, silakan langsung. Ya, baik. Spotlight Prof Arief dan Prof Ulfa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, izin mengawali. Terima kasih moderator. Saya mencatat cepat. Nanti kalau ada yang tidak terekam mohon diingatkan ya. Pertama dari Ibu Husniatus Sidkiyah gitu ya. Yang saya catat adalah bagaimana sikap tetua adat gitu ya. Ini data pustaka yang saya temukan ya, dan saya juga konfirmasi ketika data pustaka saya temukan bahwa sejak era Maulana Yusuf, kalau kita melihat di sejarah ya, Maulana Yusuf itu berarti berkuasa di tahun 1570 sampai tahun 1581, jadi di akhir abad ke-16. Itu sudah dimulai tradisi seba. Seba itu menghadap, mengakui Bapak Gede gitu ya, mengakui kekuasaan politik, bahkan mengakui Islam. Bahkan dalam dialog yang saya lakukan itu, saya menemukan satu penjelasan bahwa karena mereka, masyarakat Baduy luar atau Panamping itu, setiap laki-laki sebelum menikah itu harus membaca komitmen. Yang dimaksud komitmen itu sebenarnya atau janji itu sebenarnya adalah syahadat. Kita sebut dengan syahadat, mereka sebut dengan syahadat Pu'un atau syahadat Sunda. Dalam syahadat itu adalah kesaksian bahwa manusia pertama itu adalah Adam, lalu ada manusia mulia itu Muhammad, yang mengikuti Muhammad itu adalah selamat, dan seterusnya. Itu luar biasa. Kita harus catat ini tidak mungkin mereka berfantasi seperti itu, tapi yang paling mungkin adalah mereka berinteraksi dengan Muslim, dan interaksi ini menurut saya satu proses panjang dari atau perjalanan panjang dari masyarakat Baduy untuk mengkonvert agamanya begitu ya. Jadi ini bayangkan ini terjadi pada akhir abad ke-16 ya. Dan perlu diketahui bahwa mereka para Bu'un itu dalam seba di masa Maulana Yusuf itu memohon agar dikirim pegawai administrasi semacam begitu. Singkatnya adalah penghulu dan satu tim begitu, yang nanti tinggal di satu kampung Baduy luar yang kita kenal hari ini adalah kampung Cicacal Girang ya. Itu adalah Baduy Muslim yang ada sejak dulu. Jadi Baduy Muslim tradisional. Jadi mereka ini bukan mu'alaf ya. Mereka ini adalah dari awalnya Baduy dan sampai hari ini Baduy yang Muslim gitu ya. Nah, yang menarik adalah masyarakat Baduy luar ketika ingin menikah itu mengucapkan syahadat dan tidak merasa yakin kalau belum diresmikan secara agama di hadapan penghulu di Cicacal Girang. Bahkan sejarahnya jauh sebelum itu, sebelum ada penghulu di Cicacal Girang, mereka harus mengesahkan pernikahannya jauh sekali di Lewi Damar. Gitu ya. Ini data historisnya seperti itu.
ini menunjukkan bahwa mereka para pu'un itu sesungguhnya secara prinsipil tidak mempersoalkan relasionalnya dengan umat Islam, termasuk dengan agama Islam, begitu ya. Ini pertama ya. Yang kedua, memang ketika dialog kita lakukan, satu poin pentingnya begini. Ajaran-ajaran dari Ki Kukuh Karuhun itu mereka pertahankan, terutama yang menyangkut hubungan baik atau kebaikan antar sesama. Mungkin kalau bahasa kita adalah hablum minallahnya, minan nasnya gitu ya. Jadi mereka menjaga hubungan, mereka merasa tetap satu keturunan, jadi mereka masih menjaga hubungan kekerabatan itu. Nah, khusus ya memang ada beberapa dari masyarakat Baduy Dalam yang jadi nggak semuanya lega ya. Ada beberapa yang merasa prihatin, dalam arti khawatir atau takut kalau nanti sudah kalau berkurang atau bahkan tidak ada keturunan Baduy yang menjaga kemurnian pancer bumi yang ada di Kanekes itu. Jadi memang ada kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu lebih terkait dengan bagaimana agar kelestarian Kanekes terjaga. Sekali lagi, tidak terkait dengan respon negatif terhadap saudara lainnya yang telah mengkonversi agamanya menjadi Muslim. Ini yang saya bisa sampaikan kepada Ibu Husniatus Sidkiyah ya. Kemudian selanjutnya, selain keingintahuan, adakah faktor lain gitu ya? Tadi saya belum sempat mengelaborasi bahwa memang di sana ada dakwah yang berlangsung sejak era 78-an gitu ya. Data yang saya peroleh begitu. Jadi pada tahun 78 itu sesungguhnya Departemen Sosial ya, bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama gitu ya. Itu memang memfasilitasi dengan membangun kampung-kampung, membangun perumahan baru untuk memberikan fasilitas pada masyarakat yang terasing begitu ya. Dan sejak itu ada sekitar 200 rumah, dan nanti berkembang terus. Yang melanjutkan itu adalah data yang kami temukan itu dari pesantren Hidayatullah itu aktif berdakwah di sana. Kemudian dari Ormas Muhammadiyah juga pimpinan daerahnya di Lebak itu juga aktif berdakwah, dan dakwah yang mereka lakukan cukup signifikan. Salah satunya adalah beberapa pemuda Baduy itu sudah sejak era 80-an dikirim ke pesantren yang ada di Ciamis, dan setelah lulus pulang kembali kemudian ikut menguatkan proses Islamisasi. Artinya memang ada faktor luar, bukan hanya kesadaran dari beberapa orang Baduy, bukan hanya ingin mencari ruang hidup baru, tetapi memang ada faktor dakwah dan faktor politik begitu ya. Yang perlu saya sampaikan, tidak semuanya mengkonversi ke Islam. Jadi dari data awal, dari 200 KK, itu ditemukan 17 KK-nya sempat terdata mengkonversi agamanya menjadi Katolik ya. Kemudian sekitar 114-an mengkonversi. Ini awal mu'alaf itu terjadi ya, itu mengkonversi ke Muslim, dan beberapa di antaranya masih mempertahankan sebagai Islam Sunda Wiwitan gitu ya. Ini jawaban untuk Ibu Husniatus Sidkiyah ya. Kemudian kepada Pak Didi Supriyadi, ini saya kira sama dengan pertanyaan yang tadi, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Dari Pak Tanenzi terkait dengan fenomena Baduy mu'alaf. Jadi saya memang ini harus saya uji lagi, nanti saya harus ke sana lagi. Saya mengambil satu benang merah bahwa perkenalan masyarakat Baduy terhadap Islam itu saya boleh katakan terjadi sejak awal masyarakat Baduy itu tumbuh berkembang. Ini kalau kita menggunakan versi
bahwa masyarakat Baduy adalah pengikut dari dari Banten yang kalah dari Hasanuddin tadi, gitu ya. Prabu Kucuk Umur. Ya. Kalau itu yang kita ikuti, maka dari awal mereka sudah menerima kekalahan dan sudah mengenali Islam, tetapi memang masih resisten kepada Islam. Tetapi nanti pada era Maulana Yusuf, ketika mereka sudah seba, lalu mereka meminta dikirim tenaga administrasi untuk mengesahkan pernikahan mereka secara Islam, itu saya melihat itu semakin dekat lagi mereka, semakin inklusif lah sikap mereka terhadap Islam. Artinya meskipun Pikukuh Karuhun itu begitu ketat untuk tidak menerima faktor luar, itu saya melihat itu minus sistem kepercayaan. Artinya itu berlaku ketatnya mereka menjaga tradisi itu terutama dalam rangka menjaga pancar bumi, menjaga bumi Kanekes itu agar tetap lestari, tetap mereka pandang tetap suci, tidak berubah, bahkan mencangkul pun tidak boleh, gitu ya, karena tanah itu harus menanam itu harus dengan menggunakan pucuknya bambu, gitu ya, tidak boleh dengan dicangkul. Jadi kembali dari pertanyaannya Pak Tarmizi, secara historis fenomena Baduy, fenomena konversi ini berlangsung begitu panjang. Tetapi nanti secara masif memang terjadi sejak era tahun 80-an ya. Sampai ke sini terutama ketika ada dakwah yang dilaksanakan oleh Ormas Muhammadiyah dan juga Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan juga oleh pesantren Hidayatullah, gitu ya. Ini bekerjasama dengan kantor Kementerian Keagamaan setempat, gitu ya. Kemudian dari Pak Dwinanto, tanggapan atau apakah ada bagaimanakah akulturasi yang terjadi? Tadi Prof. Ulfa sudah menyinggung. Memang saya belum bisa menjawab secara detail, secara memuaskan. Untuk akulturasi saya tahan ya. Saya tahan nanti, tapi saya catat. Mudah-mudahan saya menunggu waktu baik dari corona ini reda, gitu ya. Saya sudah punya agenda untuk tidak cuma ke Baduy tetapi juga bahkan sudah komunikasi ke masyarakat Kasukuan Cipta Gelar. Jadi insya Allah kepada Pak Dwinanto ini nanti akan pertanyaannya saya jadikan PR agar nanti jawabannya lebih komprehensif, begitu ya. Demikian moderator, saya kembalikan. Kalau ada yang tercecer tolong diingatkan. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bapak Muhammad Arif yang sudah lengkap ya, saya rasa dan urut ya, sesuai dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Mungkin kita akan langsung ke Bu Ulfa atau Prof. Jajang Jaroni terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan mungkin. Saya Prof. Jajang juga boleh, silakan. Baik. Saya singkat saja ya. Baik, silakan. Ini problem ya, masyarakat Baduy ini vis-a-vis negara gitu. Satu sisi negara itu kan ingin negara kita ya, itu kan secara aktif mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan dengan hak-hak sipil masyarakat kan. Hak sipil masyarakat itu diantaranya adalah pernikahan, pendidikan. Ya. Nah, jadi orang Baduy itu agak problem ketika negara mau menginkorporasi masyarakat Baduy ini ke dalam sistem birokrasi negara kita yang modern. Karena kan dalam birokrasi negara kita, ya agama yang dikenal itu hanya 5, 6 apa kan. Dan Baduy belum, agama Baduy itu agama apa gitu kan. Nah itu kan problem gitu. Jadi ketika diinkorporasi, dikasih KTP misalkan, di KTP itu kan ada kolom agama. Nah ini harus diisi apa gitu kan. Tidak semata-mata negara ingin mencampuri urusan keimanan ya. Itu hubungannya sama pernikahan itu. Kalau pernikahannya apa gitu kan? Pernikahannya kalau Islam ya di KUA, kalau Kristen di gereja dan seterusnya. Itu kan problem.
Jadi negara itu kan, negara modern itu kan concern dengan pencatatan ya, dikasih KTP, dikasih akte kelahiran misalnya. Nah mungkin ada gerakan dari Departemen Sosial atau pemerintah Banten yang secara semena-mena memasukkan mereka, udah kasih aja KTP-nya Islam gitu kan, gampang gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak mudah juga gitu, nggak mudah juga. Mungkin ada sebagian orang Baduy atau sebagian besar orang Baduy convert ke dalam Islam dengan sukarela gitu, tapi belum tentu juga. Ada juga yang balik lagi ke dalam kebaduiannya itu. Kan tadi dijelaskan sama Pak Arif, nggak terima dia balik lagi ke agama Baduinya. Jadi masalah identitas ini masalah yang sangat sensitif gitu. Kalau negara terlalu dalam ngurusi itu bukan nggak mungkin terjadi akibat yang kontraproduktif lah. Jadi nggak perlu biarin aja orang Baduy itu membaur gitu ya dengan masyarakat sekitar gitu kan. Segala macam, kasih sekolah, kalau yang mau sekolah kasih segala macam ya, pendidikan segala macam, itu pelan-pelan mereka juga akan. Tapi masalah hak-hak sipil lainnya ya seperti pendidikan misalnya ya. Pendidikan itu kan masalah yang relatif lebih mudah lah dibanding agama. Agama itu problem gitu. Agama itu kayak kita kasusnya kan sama aja yang Sunda Wiwitan di Jawa Barat itu, yang pengikut Jatikusumo dan sebagainya ya. Itu mereka nggak mau kalau Madrais yang di Kuningan tuh mereka lebih intelek, sangat intelek ya. Mereka nggak mau dikasih kolom KTP-nya di situ, kolom agamanya dikasih Islam, nggak mau. Itu susahnya mengurusi agama ya. Permadi misalnya secara sadar nggak mau dia dikasih Islam di situ, ya biarin aja, kosongin aja gitu. Cuman kan kalau dikosongin nanti gimana ininya, hak-hak sipilnya itu, pernikahannya, pendidikannya gitu kan, susah. Ini salahnya juga atau bukan salahnya ya, negara kita kan menetapkan itu hanya 5-6 agama saja, padahal agama yang masih hidup ya, agama-agama lokal itu masih banyak juga. Kita lihat aja nanti lah ya, yang apa nanti yang akan terjadi di Baduy gitu. Saya jangan terlalu bernafsu ya, kelompok-kelompok Islam itu jangan terlalu bernafsu. Kalau menurut saya yang paling dekat dengan agama Baduy itu ya, menurut saya itu kelompok NU lah, itu bisa masuk gitu. Kalau Hidayatullah itu agak susah ya. Betul. Hidayatullah itu belum apa-apa bisa bilang ini haram, ini halal gitu kan, agak susah. Orang Baduy nggak kenal itu ritual-ritual yang tadinya mereka lakukan itu tiba-tiba dibilang haram misalnya, agak susah. Saya kira NU juga udah masuk ke sana, Muhammadiyah juga masuk ke sana, ya kan? Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Jajang Jeroni atas penjelasan jawabannya. Selanjutnya kita langsung ke Prof. Ulfa Fajarini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman lewat kolom chat. Kepada Prof. Ulfa kami persilahkan. Ya, terima kasih. Lanjuti juga tadi dari Prof. Jajang ya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa, bukan provinsi ya, 1.340 suku bangsa yang masing-masing punya bahasa, adat istiadat, dan tadi ada agama lokalnya. Itulah fenomena di Indonesia ya, ada agama lokalnya masing-masing gitu ya. Jadi makanya ketika masuk diperkenalkan dengan agama-agama besar, ini Houston Smith ya, 5 agama besar di dunia. Nah, dia mengklasifikasikan dengan rinci gitu ya, dielaborasi gitu ya. Oke, tadi dari pertanyaan
sebenarnya tadi udah dijawab saya, fenomena Baduy menjadi mu'alaf, mereka sudah kenal sejak zamannya pemerintahan Maulana Yusuf dari tahun 1570 sampai dengan 1580 itu mereka sebenarnya sudah kenal Islam, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kehidupan yang layak bagi kesejahteraan yang Muslim? Nah, ini kayaknya bekerja sama dengan Departemen Sosial ya, juga dengan organisasi-organisasi gitu ya. Ada memang Yayasan At-Taubah itu justru di BSD Tangerang ya, yang membangun 45 rumah, tapi yang dihuni cuma 35 rumah. Jadi 10 orang tuh dia tidak mau ya, dengan 120 jiwa. Mereka tinggal di pemukiman itu sejak 3 tahun terakhir ini data tahun 2021 ya, dengan lahan seluas 5 hektar dan di situ dibangun masjid. Jadi kalau ditanya apakah ada dakwahnya, ya itu dimulai dari meningkatkan kesejahteraannya seperti itu. Kalau berkaitan dengan saya sebagai PSGA gitu ya, ya kan pengen adanya keadilan bagi perempuan dan keadilan bagi anak, tidak adanya kekerasan pada anak. Sebenarnya mereka penting, pencatatan nikah itu penting, akte kelahiran itu penting. Ya, bagaimanapun juga itu untuk masa depan anak-anak di Baduy. Lalu sikap dan tanggapannya Puun Baduy Dalam, ya memang mereka khawatir ya dengan adanya globalisasi, modernisasi dan sebagainya akan berkurang. Tapi pada kenyataannya tadi bahwa mereka karena beranak pinak dan lahannya memang pas, itu tetap Baduy Dalam itu ya Pak Arief ya, coba kita kesana, kalau di sana jumlahnya itu sama tetap ya. Yang bertempat tinggal penduduknya yang Baduy Dalam tetap gitu ya, tidak terlalu kepenuhan itu tidak, tapi memang ada yang keluar ya karena pengaruh tadi ya. Tadi bagaimana sesajen, bagaimana tanggapannya? Kayak kemarin saya ada S3 ya, doktor antropologi ujian. Mereka pun tadi saya bilang di Dayak, orang Dayak, dia penelitiannya tentang konversi agama orang Dayak ya ke Kristen, ke Katolik, itu pun ada sesajennya gitu loh. Bagaimanapun juga pasti ada budaya-budaya lokal itu, akulturasi itu pasti ada gitu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, apalagi mereka dengan udah puluhan tahun orang tuanya Sunda Wiwitan ya, dengan Islam hingga hal-hal yang sakral Sunda Wiwitan, dia tetap akan menjalaninya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ulfa Fajarini. Bisa satu pertanyaan pendek nggak? Oh boleh, silakan Bapak Kadir, silakan. Monggo Bapak Kadir, Bapak Dekan kita. Terima kasih. Saya memberi apresiasi kepada ahli-ahli sejarah dan antropologi yang sudah menyampaikan ya dengan panjang lebar tentang konversi tadi. Saya mungkin memberi saran karena tadi penjelasannya kan luas banget ya Bu Prof. Prof Jaja memberikan kita kata kunci tadi, sebenarnya fokus kita itu ke konversi. Menurut saya sih menarik. Nah, riset kualitatif sebenarnya dari aspek metodologi itu kan menjadi indah karena tema-tema yang diangkat itu lebih fokus. Ya, nah tadi saya tadi mendapat gambaran banyak sekali ya. Dan saya kira penelitian Baduy itu sudah banyak sekali diteliti dari UI, dari UNJ juga pernah, dari Departemen Sosial. Nah, kita mungkin harus mengambil fokus-fokus yang terkait tadi itu, yang konversi agama atau apalah ya, konversi agama atau bagaimana sih Islam faktual yang terjadi setelah mereka konversi. Perlu ada pendalaman kalau menurut saya. Kalau tadi kan gambarannya ya dari sejarah, dari priorisasi, saya melihat luas sekali. Bisa nggak kita misalnya mengambil fokus-fokus yang lebih dalam dan kita melakukan in-depth. Istilah Prof. Ulfa tadi itu kan ada emik ya, jadi ada proses insider ke dalam, lebih mendalam apa motif-motif mereka itu pindah
dan apakah mereka setelah pindah seperti yang disampaikan Pak Jajang itu betul-betul masuk ke dalam Islam yang sebenarnya atau masih mencampurkan dengan budaya ya. Mungkin juga bagaimana peran tokoh-tokoh agama di sana tadi ya. Saya lihat ada yang dikirim Pak Arif itu ya, ada peran-peran juga tokoh agama. Nah saya kira itu yang lebih menarik. Ya itu yang saya sempat lihat. Saya mohon maaf, saya bukan ahli sejarah, tapi saya kira dari aspek metodologisnya ya, perlu mengambil satu fokus yang unik, yang menarik, yang terkait misalnya konversi tadi. Menurut saya sangat menarik. Konversinya memang Prof. Jaja mengatakan konversinya itu dari mana? Karena agama awal mereka itu kan apa layak disebut agama, nenek moyang itu sebagai agama. Pada umumnya studi-studi konversi ya, yang saya juga pernah ngajar di UIJ itu yang memang misalnya dari Kristen ke Islam, ada juga sebaliknya, ada agama lain. Jadi agama-agama yang sudah formal. Tapi kalau apakah definisi konversi juga itu mencakup itu agama-agama dari suku-suku lokal ya, misalnya Baduy, terus suku-suku di Kalimantan, karena mereka itu kan agama-agama nenek moyang sebenarnya. Definisi konversinya itu mencakup nggak? Saya kira itu saran saya, dan saya tertarik banget, banyak sekali penjelasan tadi ya. Terima kasih Ibu Atiko. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Pak Kadir. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Jajang, Pak Arif atau Prof. Ya, baik. Mohon izin ya Pak Kadir, terima kasih. Kebetulan proposal yang kemarin saya submit ke Puslitpen itu memang fokusnya di konversi ya. Konversi keagamaan gitu ya. Insya Allah oleh karena itu spirit Pak Kadir tampaknya sudah terkoneksi dengan spirit saya. Jadi Insya Allah fokus, dan saya rencananya akan tinggal di sana. Nggak tahu apakah ini nanti sudah bisa dikategorikan sebagai penelitian etnografi atau belum. Saya rencana akan tinggal di sana beberapa saat ya. Apalagi saya merasa ada baiknya juga ternyata pandemi ini lalu mendorong kita untuk bisa belajar jarak jauh. Jadi saya merasa nanti itu bisa menjadi faktor pendukung ya. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Kadir. Nanti insya Allah kalau benar nanti diizinkan oleh Allah untuk riset ini nanti akan saya laporkan nanti. Amin, amin Pak. Konversi keagamaan ini. Terima kasih. Prof. Jajang, itu proposalnya Pak Dr. Arif diterima. Dan Puslitpen di bawah Pak Jajang. Kalau terima udah diterima kayaknya, cuma belum di ACC. Terima. Biar nanti lebih menarik. Kalau saya yang mereview pasti saya terima. Mohon maaf Bapak Ibu pembicara pembahas dan Bapak keynote speaker, ini ada satu pertanyaan yang terlewat tadi dari Dr. Hindun, MPD, yang bertanya bagaimana pola keagamaan suku Baduy, baik Baduy dalam maupun luar, terhadap anak keturunan mereka. Jadi beliau mempertanyakan bagaimana pola keagamaannya. Mungkin bisa dijawab, diwakilkan menjawabnya. Kepada ketiga pembicara mungkin ada yang mewakili untuk menjawab. Silakan, monggo mungkin Bapak. Boleh Silakan. Saya coba ya, karena memang saya bikin makalah kecil, jadi saya coba. Terkait dengan sistem kepercayaan, ini tadi saya sampaikan bahwa sistem kepercayaan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar itu namanya, kalau kita wawancara dengan mereka itu, mereka menyebut agama mereka adalah agama Selam Sunda Wiwitan. Kalau di Cigugur itu kan agama kepercayaan adalah kepercayaan Sunda, agama Jawa garis miring Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi ini yang membedakan bahwa masyarakat Baduy dalam ya dan Baduy luar itu sudah sejak awal menyebut identitas agamanya adalah agama Selam Sunda Wiwitan. Itu pertama ya.
Adapun ritualnya itu memang ada satu tempat yang dianggap titik paling suci yang mereka sebut dengan Sasaka Domas ya, bukan Arca Domas ya, ini Sasaka Domas, tetapi tempat itu hanya bisa diakses oleh para puun saja. Jadi tidak semua masyarakat atau warga Baduy bisa mengakses itu, apalagi masyarakat luar gitu ya. Jadi tempat itu oleh para peneliti statusnya memang masih misteri, dalam arti belum bisa diakses oleh umum begitu. Itu yang pertama. Adapun kalau masyarakat Baduy luar, apalagi nanti Baduy Dangka, itu memang di Baduy luar tadi kan sudah disampaikan ada satu kampung yaitu Cicakal Girang yang agamanya mayoritas adalah Muslim. Jadi benar-benar Muslim seperti kita. Gitu ya. Itu posisinya ada di Baduy luar atau di Panamping. Kemudian di masyarakat Baduy Dangka, inilah yang nanti mayoritas, meskipun mereka masih Selam Sunda Wiwitan, tetapi ketika mereka menikah, itu pernikahannya itu diresmikan, mereka ingin diresmikan secara mayoritas itu di KUA bahkan, dan pada saat peresmian itu, pada saat upacara prosesi nikah secara Islam itu mereka bersyahadat secara Islam. Jadi ini hal yang menarik, meskipun begitu nanti pulang ke kampung Baduy Dangka, mereka memang tidaklah melaksanakan syariat Islam seperti halnya umat Islam. Jadi ini hal yang menarik ya gitu ya. Oleh karena itu saya ulang terhadap pertanyaannya Bu Hindun ya, bahwa secara keagamaan saya bisa klasifikasikan masyarakat Baduy dalam itu memang yang benar-benar berpegang pada Selam Sunda Wiwitan, mereka punya syahadat sendiri. Lalu yang masyarakat Baduy luar dan Baduy Dangka itu memang sebagian sudah meresmikan, itu terutama pada saat perkawinan sudah meresmikan pernikahannya secara Islam. Ini bisa kita katakan mereka sudah bersyahadat ya, sudah Muslim gitu ya, walaupun belum konsekuen. Yang terakhir yang masyarakat Baduy yang kita kenal dengan Baduy Mu'alaf itu sebenarnya bagian dari Baduy Dangka ya. Ada 6 kampung, itu seluruhnya sudah persis seperti kita ya. Mereka sudah melaksanakan Islam seperti halnya masyarakat Islam umumnya. Demikian Ibu Hindun dan moderator, mohon ditambahkan dari Prof. Jajang dan Prof. Opa. Assalamualaikum. Saya nambah dikit ya. Silakan Mbak, silakan Prof. Ini masalah Baduy dalam, Baduy luar ya. Ini bisa dijelaskan secara sosiologis sebenarnya ya, bahwa itu adalah mekanisme untuk melakukan ekspansi. Tapi pada sisi lain mereka tidak kehilangan asal muasalnya. Jadi Baduy dalam itu adalah inti. Ya, ketika keluarga itu terlalu besar, itu harus ada yang keluar. Nah, yang keluar ini menjadi Baduy luar, ya kan? Baduy luar, dan lewat Baduy luar itu sebenarnya Baduy melakukan ekspansi keluar terus makin besar. Gitu. Tapi Baduy dalam, Baduy intinya itu nggak boleh berubah. Gitu. Nah, logika yang sama sebenarnya bisa ditemukan, atau prinsip yang sama bisa ditemukan di banyak masyarakat suku lain. Misalnya kalau kita ingat ya, ada Candi Cangkuang itu di daerah Garut ya, itu sama. Keluarga intinya itu nggak boleh lebih dari berapa rumah gitu. Kalau lebih, harus ada yang keluar. Nah, ini kan mekanisme ekspansi masyarakat ya seperti itu. Jadi lebih menurut saya lebih make sense ya. Kenapa ada Baduy dalam, Baduy luar, kemudian ada Baduy luar lagi, Baduy Panamping gitu. Itu adalah beda dengan masyarakat yang sudah modern ya. Kalau Jawa tuh intinya di mana gitu. Bisa ya kan banyak pusatnya Jawa itu. Tapi kalau masyarakatnya masih kecil, masyarakat Baduy, masyarakat Dayak saya kira punya prinsip seperti itu. Masyarakat Toraja ya, Toraja masyarakat intinya itu atau Toraja intinya itu ada gitu. Kalau semakin besar itu harus ada yang keluar. Disitulah masyarakat itu melakukan ekspansi. Pada saat yang sama, kebaduyannya atau ketorajaannya itu nggak hilang, karena tetap ada di pusat dunia itu, di pancar bumi itu. Gitu. Makasih ya.
Kemenkes ya, baik. Terima kasih Prof. Jajang. Mungkin Prof. Ulfa ingin menambahkan. Tambahkan saja tadi yang dikhawatirkan oleh Prof. Jajang. Jadi pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan KTP warga Baduy, terutama Baduy dalam ya, yang tidak melakukan konversi agama Islam atau yang lainnya, itu diisi dengan kepercayaan. Sebenarnya kalau berkaitan tadi dengan, kalau saya ya sebagai PSGA itu bagus banget gitu ya, karena itu akan berdampak kepada meningkatkan keadilan bagi perempuan, ada pencatatan, ada akta kelahiran bagi anak dan sebagainya. Karena 8.000 yang ber-KTP itu kosong, gak ada isinya, karena dia mengaku Islam, orang saya bukan Islam, saya tidak melakukan konversi agama, tidak ada pilihannya. Tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan ada diisi dengan kolom kepercayaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Ulfa. Juga kan di Kemendikbud sekarang ada unit kepercayaan juga ya, yang mengakomodir teman-teman kepercayaan untuk memilih agama masing-masing itu. Diskusi pada siang hari ini sangat menarik sampai lebih-lebih ya waktunya. Dan saya sangat berterima kasih kepada para pemateri, juga peserta yang tetap bertahan hingga saat dari awal sampai akhir mengikuti jalannya diskusi pada siang hari ini, karena memang temanya sangat menarik, dan apabila kita bahas secara rinci ini akan melebar kemana-mana. Bahkan ada 2 pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab, dan ini dari Des Parlente ya, karena sepertinya beliau sangat tertarik dengan penelitian terhadap Baduy. Cuman yang ditanyakan dalam 2 poin yang dia tulis di chat, yang beliau tulis di chat ini adalah tidak berkaitan dengan kemualafan suku Baduy. Jadi akan lebih baik jika Bapak Des Parlente menghubungi langsung Bapak Muhammad Arif atau para ahli-ahli Baduy lainnya. Nanti akan kami fasilitasi, silakan menghubungi panitia agar dihubungkan dengan Dr. Arif. Baik, kalau seperti itu mungkin ya. Masih bisa satu kecil? Sebenarnya kita sudah lebih 26 menit Bapak. Okay. Jadi mungkin jika ada pertanyaan lebih khusus atau ingin lebih intimate menanyakan ini, silakan menghubungi langsung kepada Bapak Arif, akan kami fasilitasi nantinya untuk sebagai narah hubungnya. Mungkin cukup sekian. Izin moderator sebentar. Tadi kalau ada chat yang belum terjawab, tolong di-share ke saya ya. Nanti insya Allah saya pelajari. Ya, baik, Pak. Baik. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf karena kita terlambat ya, tidak on time. Kita terlambat karena tadi ada beberapa perkenalan dan kita juga finishingnya juga akhirnya terlambat. Tapi semoga keterlambatan ini memberikan manfaat yang lebih juga bagi kita semua. Dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi pembelajar yang tidak berhenti. Dan saya rasa juga yang hadir ini sangat tertarik ya dengan isu-isu kebaduyan, karena sangat aktif di kolom chat untuk menanggapi apa-apa yang telah dijelaskan oleh para pemateri. Mungkin cukup sekian, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada yang terlewatkan, ada yang tidak saya baca, ada yang tidak saya tanya, ada yang tidak saya wakili pertanyaannya. Saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan kepada Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.